Halo pemirsa sekalian, apa kabar kalian semua? Jemuran di luar aman? Token listrik di rumah aman? Pastikan ia belum ronta-ronta minta diisi ulang ya. Oke, kali ini Ambo bakal membahas sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea, yaitu produksi tahun 2015, di mana disutradarai oleh Ron Howard. Jika kalian suka berpetualang, film ini cukup saya rekomendasikan untuk kalian. Semoga benar-benar bikin kalian terkajui. Oke, langsung saja tutup rapat pintu kamar kalian, pasang handsfree, tarik resleting celana kalian, dan tambu aja dah. Film In the Heart of the Sea ini adalah tentang para nelayan dari Nantucket yang berkelana di atas samudra untuk berburu minyak ikan paus. Hal ini berakar dalam pengalaman bangsa Amerika Serikat berburu komoditas. Sekitar tahun 1820, peradaban manusia masih sangat tergantung dengan minyak ikan paus sebagai bahan bakar. Permintaan pun sangat banyak dari penjuru negeri. Masa ini belum ditemukannya namanya minyak bumi seperti yang kita kenal pada hari ini. Diceritakan pada suatu hari, seorang penulis muda bernama Herman mendatangi sebuah pasangan lansia. Ia adalah Thomas, di mana Thomas di masa mudanya diperankan oleh Tom Holland. Seperti yang kita ketahui, Tom Holland ini adalah yaitu Spider-Man-nya Marvel ya. Dan penulis muda ini bermaksud untuk mewawancarai bapak tua tersebut demi untuk menjawab rasa penasarannya tentang sebuah hal, yaitu kisah tenggelamnya kapal Essex, dan ia berencana kisah tersebut dijadikan ke sebuah buku. Kemudian penulis ini ditolak mentah-mentah oleh Thomas. Walau ia berjanji ingin menyerahkan uang yang dimilikinya kepada pasangan lansia ini. Leave now. Akhirnya bapak tua itu mau karena bujukan setan. Maksudnya dari bujukan dari sang istrinya. Lalu ia mulai bercerita. Jadi Giko Sanaa, sebenarnya kisahku berasal dari dua orang, yaitu namanya Chess dan Polan. Jadi dalam bahasa Minangnya kira-kira seperti itu. Di bagian pertama kita akan diperlihatkan kehidupan dari sepasang kekasih yaitu Chess, di mana Chess ini diperankan oleh Chris Hemsworth. Ya kalian sudah tahu lah siapa dia ya. Kemudian dan istrinya. Perlu kita ketahui, Chess adalah pelaut muda yang sudah terkenal sebagai salah satu yang terbaik dalam perburuan minyak paus. Karena pencapaiannya itu, ia memiliki ambisi menjadi kapten kapal, kelak boleh memimpin suatu ekspedisi. Seperti itulah kira-kira. Di tempat Chess bekerja, yaitu di sebuah perusahaan perkapalan, segelintir saudagar menyepakati untuk mengirim satu ekspedisi berburu minyak ikan paus dengan menggunakan kapal bernama Essex. Maka diputuskanlah kapal tersebut akan dipimpin oleh awak yang sudah berpengalaman, di mana orang-orang memiliki kode tulang ikan paus yang dibuat seperti lencana di baju mereka. Namun, karena Chess bukanlah turunan bangsawan, maka posisinya diambil oleh Gerard Poland. Gerard Poland ini adalah kapten muda, di mana diperankan oleh Benjamin Walker. Ia adalah seorang anak muda yang ditunjuk sebagai kapten karena mewarisi darah bangsawan. Chess tentu saja sangat kecewa, namun ia dibujuk agar tetap kembali mengambil bagian dengan syarat jika membawa pulang 2000 ton minyak ikan paus, ia boleh menjadi kapten pada ekspedisi berikutnya. Chess setuju dan ia diberi jabatan sebagai kelasi kelas 1. Jadi kira-kira posisi ini adalah satu tingkat di bawah kapten kapal. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana ketangkasan dari serta pengalaman seorang Chess dalam dunia perlautan. Di saat kondisi layar ada masalah, Chess bisa mengatasi dengan waktu yang sangat singkat serta cepat. Ya, tanpa harus menunggu perintah dari kapten muda tersebut. Ya, hanya bisa terpelongo melihat aksi Chess. Mande.
Dalam proses perjalanan mereka, Kapten Mudan itu memerintahkan untuk mengembangkan layar kapal. Tujuannya untuk mempercepat laju kapal agar sampai sesuai dengan waktu yang mereka targetkan. Di samping itu mereka dihadapkan dengan badai dari sisi kanan kapal, Chess dan sahabatnya Joy. Joy ini seperti kan kalian ketahui dia adalah yang diperankan oleh Cillian Murphy, serta kawan-kawan yang lain menyarankan untuk menurunkan layar secepatnya. Dan kapal ini harus berbelok ke kiri dan menghindari dari terjangan bahayanya badai yang sudah semakin mendekat. Di sini kita sekali lagi melihat pengalaman yang begitu terbatas dari seorang kapten yang hanya bermodalkan faktor keturunan bangsawan saja. Dia menolak usulan Chess dengan gaya yang sok-sokan gitu. Ia memilih untuk bertahan dan berharap bisa melewati badai besar itu. Faktanya, kapal betul-betul terombang-ambing dan merusak beberapa sisi bagian kapal. Dan tentu saja hampir merenggut nyawa beberapa kru dari kapal tersebut. Kemudian badai berlalu. Dengan ekspresi yang angkuh dan panik, kapten yang masih muda itu mengancam akan memberhentikan Chess tanpa syarat. Mereka pun bertengkar di waktu itu. Ia menginstruksikan untuk kita kembali pulang untuk melakukan perbaikan kapal. Dengan kedewasaan dari Chess ini, ia lalu menegaskan pulang dengan tong kosong tanpa minyak adalah sebuah kesalahan besar di mata atasan. Hanya dengan melanjutkan perjalanan dan bekerja sama adalah pilihan terbaik saat ini. Kemudian mereka menyepakati dan melanjutkan perjalanan. 3 bulan lamanya berlayar, mereka baru menemukan ikan paus pertama mereka. Mereka semua bersorak dan melancarkan misi penangkapan tersebut. Ini adalah pengalaman dan tangkapan pertama 47 ton yang tidak terlupakan oleh Thomas di masa itu. Hampir 1 tahun berlayar, hanya itu yang mereka dapatkan. Jauh perjalanan yang ditempuh, tidak ada lagi paus yang dijumpai. Akhirnya mereka memilih untuk singgah di sebuah pulau untuk beristirahat, makan, dan sekaligus mencari informasi keberadaan ikan paus. Lalu mereka menjumpai sekelompok pemburu minyak paus asal Spanyol di mana mereka hanya bersisa beberapa orang saja. Kemudian ia menunjukkan sebuah lokasi, yaitu kira-kira berjarak 4.800 km sepanjang Khatulistiwa. Di sana kalian akan dapat menemukan ribuan paus di waktu dan daerah yang sama, dan kalian mungkin akan memperoleh 3.000 ton minyak dalam waktu sehari saja. Tapi sayang di sana ada seekor bangsar ikan paus bercorak putih sepanjang 30 meter. Lalu ia terdiam. Kemudian orang tersebut beranjak pergi dari tempat itu. Kemudian Chess, Kapten, dan Joy tidak mempercayai sama sekali soal monster yang disampaikan pelaut Spanyol tersebut. Mereka sepakat memilih untuk tetap berangkat besok harinya. 14 bulan sudah mereka lalui perjalanan berburu minyak paus. Mereka bahkan sampai ke tepian bumi yang tidak mereka tahu watak dari lautan begitu dalam mereka tempati saat ini. Benar saja, setelah perjalanan sampai ke lokasi yang dituju, mereka perlahan melihat ikan paus yang begitu banyak sekali. Ada puluhan ribu mungkin dengan ukuran yang begitu besar. Dengan penuh sorak riang, mereka begitu semangat menurunkan perahu serta galah yang sudah mereka asah dengan begitu tajam. Chess dan 2 perahu lainnya mencari ikan target masing-masing. Saat Chess mengujamkan galah tajamnya ke tubuh salah satu paus, saat itu juga perahunya dihantam oleh seekor ikan dari sisi bawah air, hingga perahunya rusak dan terbalik. Chess berinisiatif untuk segera memperbaiki perahunya ke kapal utama. Tiba-tiba, hantaman keras di sisi bawah kapal utama terjadi, hingga kapal utama mengalami bocor dan mulai rusak setelah hantaman berkali-kali terjadi. Chess melihat kondisi ini mulai emosi dan kesel. Iko tidak bisa mereka dego. Dengan cepat ia meminta galah yang paling besar. Dengan ketangkasan serta waktu yang pas, ia memujamkan begitu keras ke badan dekat kepala paus itu. Ikan itu meronta-ronta dan lari ke sana kemari sehingga dengan kuatnya tarikan ikan tersebut,
merusak sisi bagian kapal dan porak-porandakan kapal utama mereka, sehingga barang-barang dan tong berisi minyak mulai perlahan tumpah di banyak sisi kapal itu. Tak bisa lama menunggu, mereka tidak banyak pilihan. Mereka segera menyelamatkan makanan dan minuman yang ada. Sementara Chas menyelamatkan gala-galanya. Kapal mulai perlahan terbakar dengan kobaran api dari minyak ikan paus tentunya. Ia kembali tenggelam ke lautan hitungan menit saja. Ende mande sadiahnya leh. Dengan 3 perahu yang ada, mereka terombang-ambing mengikuti kemana arah angin bertolak. Dengan segala keterbatasan, mereka sepakati untuk bertahan hidup 1 potong roti dan setengah gelas air dalam sehari untuk setiap orang. Di perahu tersebut mereka betul-betul tidak bisa berbuat banyak, apalagi saat badai menghadang. Di sini, kita akan melihat Joy terluka kepalanya karena hempasan tiang yang begitu keras dan sehingga luka yang begitu parah di kepalanya. Sadiahnya leleh. Lebih dari 1 bulan terombang-ambing di tengah lautan, tak kunjung menemukan kapal lain di sana. Akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Dengan seperti harapan, mereka segera mendayung perahu itu. Selang beberapa waktu, mereka mulai menyadari ternyata ada yang mengikuti mereka selama ini, yaitu ikan paus, sang monster yang menghancurkan kapal mereka yang tidak punya akhlak itu. Benar saja, tanpa bisa berbuat apa-apa, ikan paus yang tidak punya akhlak itu langsung menghantam perahu-perahu mereka dengan ganas. Kemudian mereka semua terdampar di pulau tersebut. Dan ternyata di pulau tersebut tidak ada siapapun. Mereka mulai mencari sesuatu yang bisa dimakan. Telur burung, ikan hidup, semak-semak, air tetesan batu, dan apapun itu di mana mereka bisa bertahan untuk hidup. Kemudian di sebuah goa, Chas menangis tak berdaya memandangi banyak tengkorak di dalam sana. Mereka mati karena kelamaan tidak ada makanan dan tak kunjung ditemukan oleh kapal lainnya selama terdampar di pulau tersebut. Betul-betul mustahil mereka akan ditemukan oleh kapal lainnya. No doubt. Waiting for ship. Besok pagi mereka memutuskan untuk pergi dari pulau yang tidak berpenghuni itu. Kemudian kondisi Joy yang masih begitu sekarat, serta 3 orang lainnya memilih untuk tidak ikut dengan Chas dan Kapten. Selanjutnya 60 hari mereka terombang-ambing di tengah lautan, hanya mengikuti kemana arah angin berhembus. Persediaan makanan betul-betul tidak ada lagi. Tidak ada satupun. Dalam kondisi lemas, Chas dan Thomas tiba-tiba terbangun dan menyadari salah satu dari temannya sudah kaku, tidak bernyawa lagi di perahu kecil tersebut. Awalnya salah satu dari mereka akan membuang mayat tersebut ke dalam lautan. Tapi Chas menahannya dan berkata, kita tidak akan membuang sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Di saat itu juga Thomas yang masih belia ya, menangis dan merasa takut mendengar kalimat itu. Mereka tidak punya pilihan lain demi bertahan hidup. Perlahan mereka mengambil semua daging dari rekan yang sudah mati itu, kemudian memisahkannya dari tulang belulang, dan kemudian menjahit kulitnya dengan baik dan membuangnya ke lautan. Yang pertama kami makan adalah jantungnya, sahut Thomas. Onde mande. Sudah 70 hari terombang-ambing di tengah lautan. Perahu Chas dan Kapten tidak beriringan lagi. Terlihat di perahu Kapten, mereka sedang melakukan undi, di mana untuk mencari siapa yang bersedia untuk ditembak kepalanya untuk bertahan hidup di perahu tersebut. Pada undian tersebut, Kapten lah terpilih untuk menembak kepalanya. Sebuah pistol diserahkan kepada salah satu bawahannya untuk menembak kepala kapten tersebut. Kemudian bawahannya itu menyarankan bagaimana kalau undian ini diulang lagi. Tapi kapten itu menolak. Kemudian bawahan itu dengan menggemetar memegang pistol tersebut. Kemudian secara
cepat ia menembak kepalanya sendiri. Kapten itu menangis dan tanpa basa-basi anggota yang lainnya mengambil sebilah pisau untuk memotong dan memakan temannya tersebut. Idih. Beberapa minggu kemudian, perahu Chess dan Kapten Muda kembali bertemu lagi. Mereka saling mengungkapkan betapa sedikitnya kebahagiaan dalam hidup mereka. Selang beberapa waktu, Chess kembali bertersadar ternyata ada sesuatu di dalam air yang mengikuti mereka dan makin mendekat ke perahu mereka. Chess segera mengambil galahnya dengan penuh tatapan tajam. Ia bersiap untuk menghujamkan galah tersebut apabila monster paus tersebut kembali menyerang dan merusak perahu mereka lagi. Semakin dekat paus itu menghampiri mereka, ternyata ia hanya lewat begitu saja dengan santai. Di depan mata Chess, ia melihat di sebelah mata ikan tersebut masih ada tertancap galah yang pernah dihujamkan ke tubuh ikan tersebut. Lalu ikan raksasa itu pergi berlalu begitu saja. Chess hanya diam, tak berdaya dengan tatapan begitu datar. Why did you kill it? 90 hari mereka terombang-ambing di perahu kecil itu, tentu saja mengikuti kemana arah angin berhembus. Secara mengejutkan, salah satu dari mereka melihat beberapa kapal di kejauhan. Lalu mereka merapat ke kapal-kapal itu. Di sini diceritakan mereka ditemukan oleh nelayan lain, kapal yang lebih besar, dan mereka diselamatkan. Lalu mereka merapat ke kapal-kapal itu. Di perahu kecil itu mereka masih terlihat tulang belulang dari teman-teman mereka sendiri. Selama di dalam kapal tersebut mereka dikasih baju, serta makanan, serta istirahat yang cukup selama di kapal. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba kembali di Demaga, tempat di mana mereka berangkat dahulu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan seperti ekspedisi Chess sebelumnya yang ia bangga-banggakan. Orang-orang hanya menatap mereka dengan datar. Bak hantu gelandangan sungguh tidak ada yang tahu, dan tak ada yang bertanya apa yang telah mereka lakukan selama di tengah lautan berbulan-bulan untuk bertahan hidup. Kemudian Chess bertemu dengan istrinya. Kembali memenuhi janji yang pernah ia ucapkan, ia akan pulang. Kini istrinya sudah memegangi tangan seorang gadis kecil cantik. Selanjutnya, Chess dan Kapten Muda kembali menemui bos perusahaan perkapalan tersebut. Diminta keterangan nanti bersama mitra perusahaan tentang perjalanan ekspedisi kapal ESET ini. Bosnya meminta untuk membuat alasan bahwa kapalnya itu karam karena tabrakan karang, bukanlah karena serangan ikan paus yang tidak berakhlak itu. Demi untuk kepercayaan investor tentu saja. Chess mendengar hal tersebut, ia dengan tegas menolak untuk berbohong dari segala apa yang telah ia jalani. Kemudian Chess meninggalkan ruangan tersebut. Kapten Muda waktu itu dipertemukan dengan petinggi perusahaan dan para investor. Ia secara mengejutkan memilih untuk melawan, untuk berbohong, menjelaskan seluruh apa yang terjadi yang sebenarnya selama ekspedisi kapal ESET. Perusahaan kapal tersebut masih terus melakukan perburuan minyak ikan paus, tetapi mereka tidak pernah menemukan monster ikan paus tersebut. Tetapi, kutukan kembali menghampiri mereka. Kapal mereka tenggelam di lautan Hawaii. Sementara Chess memenuhi janjinya kepada Joy, yaitu Joy ini, seperti yang kita ketahui, Joy ini adalah sahabat sejak dari kecil, untuk mengirimkan sebuah kapal untuk menjemputnya, serta 3 orang teman lainnya untuk pulau terpencil yang tidak berpenghuni itu. Ternyata, faktanya Joy sudah tidak ada lagi di sana. Dan secara ajaib, 3 temannya masih ditemukan dalam kondisi yang hidup. Di sini saya menyimpulkan bahwa Joy sudah disantap oleh 3 orang temannya tersebut. Anjay. Kemudian, sejak ekspedisi kapal ESET itu, Chess memilih untuk berhenti berburu minyak ikan paus. Ia dan keluarga kecilnya pindah ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih damai dan berarti. Dan kisah tersebut ia simpan selamanya. Thomas mengakhiri ceritanya. Penulis muda tersebut merasa puas dan sangat berterima kasih sudah menceritakan semua tentang ekspedisi kapal ESET itu. Akan ia tulis dalam bukunya selanjutnya tentu saja. Inspired by truth. Sebelum mereka berpisah, Thomas bertanya,
Apakah kamu ada mendengar kabar baru-baru ini? Minyak bahan bakar untuk penerangan tidak lagi ditemukan di dalam perut ikan, tetapi malah di dalam perut bumi. Tamat. Menurut saya secara keseluruhan film ini cukup bagus, terutama di segi pemeran utama ya, yang tidak diragukan lagi dari seorang Chris Hemsworth serta aktor lainnya. Kemudian dalam soal penyajian problem yang cukup oke, menegangkan di tengah lautan, saat menghadapi badai, saat menghadapi ikan paus yang sungguh tidak berakhlak itu. Kemudian sang sutradara cukup bisa mengatasi bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan cara melakukan hal yang menjijikkan, yaitu memakan daging temannya sendiri. Tapi sang sutradara tidak memperlihatkan secara jelas di sini. Ya, itu saya rasa cukup bagus. Sanak sadonyo, sampai di situ dulu pembahasan film dari Ambo. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya ya. Cinta itu sederhana jika kau serius dan tulus kepadanya. Tangguh aja dah.